Ya ya apa? Ya ini enggak mau ya. Apa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, barusan kita melihat video singkat dari saya, yaitu ketika saya menyiram sebuah halaman dari sebuah rumah, di mana ketika saya menyiram ini adalah salah satu prosesi di dalam pengobatan ruqyah, karena orang yang berada di rumah tersebut, anggota keluarganya ada salah satu yang terkena sihir atau santet. Ceritanya adalah ketika orang ini di rumah sakit, ya, tidak kunjung sembuh sudah beberapa hari, dan alhamdulillah si dokter yang menanganinya ini memberikan saran kepada suaminya agar istrinya ini dicarikan pengobatan di luar dari pengobatan medis atau pengobatan rumah sakit, dan alhamdulillah bertemu dengan saya. Dan ketika saya terapi, ternyata orang ini terkena yang namanya sihir marit, ya, atau sihir dengan tujuan untuk membuat sakit. Bisa juga kalau di istilah kampungnya orang ini terkena santet, ya. Bicara tentang sihir atau santet, salah satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui tata cara pengobatannya adalah dengan menemukan dan menghancurkan buhul sihir. Buhul sihir itu adalah ikatan, ya, yang dipasang oleh dukun atau oleh orang yang menyuruh dukun. Intinya orang ini biasanya karena iri hati atau orang yang hasut, yang digunakan untuk melukai atau menyakiti dari target atau pasien itu. Nah, mencari buhul sihir ini menjadi sangat penting karena banyak juga orang yang terkena santet atau sihir, dia tidak kunjung sembuh, bahkan keadaannya menjadi lebih parah, bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena unsur buhul sihir ini tidak diketemukan. Orang-orang yang berobat karena penyakit non medis atau penyakit santet, sihir, dan teluh dan lain sebagainya, ini ketika diterapi oleh seseorang, ya, dari latar belakang apapun keilmuannya itu, biasanya dia akan mengalami enak, ya, dalam sementara waktu. Tetapi ketika buhul sihirnya ini tidak diketemukan, dia nanti bisa kumat-kumatan gitu, ya. Jadi keadaannya membaik tapi hanya sementara. Kenapa? Karena buhul sihirnya ini tidak diketemukan dan tidak dihancurkan. Nah, buhul sihir ini ibarat sinyal, ya. Sinyal itu dia tetap terus mengirim energi negatif, dia mengirim power dari santet atau sihir kepada target orang yang dituju itu. Nah, ketika buhul sihirnya ini tidak diketemukan dan tidak dihancurkan, maka pengobatan orang yang terkena santet dan sihir ini menjadi sulit, ya. Tetapi kalau kita menemukan buhul sihirnya ini, kita menemukan buhul santetnya ini, maka pengobatan dari orang yang terkena penyakit non medis, santet, sihir ini menjadi lebih mudah dan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Seperti yang di video tadi, ya, ketika saya menyiram dengan air doa atau air asmaan di sebuah halaman yang
di depan halaman sebuah rumah. Yang saya tengarai di situ adalah buhul sihirnya. Itu ternyata pasiennya connect, dia terasa panas di tubuhnya, dia terasa kepalanya berat, bahkan sampai pingsan, dan sudah histeris ya satu keluarga karena pingsan. Belum saya ruqyah, hanya saya mendeteksi di sini ada buhul sihirnya dan saya mencoba untuk menghancurkan buhul sihirnya. Biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, si pasien ini berangsur-angsur keadaannya menjadi lebih pulih dan menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena buhul atau ikatan sihirnya ini sudah ditemukan dan sudah dihancurkan. Nah, oleh karenanya ini menjadi satu hal yang penting ya bagi siapapun saja, para pengobat ya, dari latar belakang dan juga keilmuan apapun, untuk jika berhadapan dengan kasus sihir atau santet ini, buhul sihirnya ini harus kita prioritaskan untuk bisa ketemu, dan kalaupun tidak ketemu maka kita terapi terus menerus sampai dia powernya ini benar-benar hilang. Nah, dengan demikian maka lama kelamaan nanti pasien juga akan mendapatkan kesembuhan insya Allah. Nah, untuk masyarakat yang awam ini juga menjadi satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa dengan kita menemukan buhul sihir atau buhul santet, maka pengobatan orang yang terkena penyakit non medis ini akan menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Saya kira mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan informasi ya, gambaran, dan memberikan manfaat kepada semua yang menyimak video ini. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.